Gejala awal autoimun sering banget dianggap remeh karena mirip sama keluhan kecapean biasa. Tanda yang paling umum adalah rasa lelah yang luar biasa atau fatigue. Rasanya kayak lelah ekstrim yang nggak hilang-hilang, walaupun kamu sudah tidur seharian. Penyintas autoimun sering mengalami brain fog atau otak yang terasa berkabut, serta penurunan produktivitas dan depresi akibat peradangan otak yang kita sebut sebagai neuroinflamasi. Selain itu, tanda yang sering muncul di kulit adalah ruam-ruam kemerahan yang aneh, terutama kalau terkena sinar matahari atau adanya nyeri sendi dan kekakuan otot setiap bangun tidur di pagi hari. Jangan juga abaikan demam ringan yang nggak jelas sebabnya dan sering muncul di sore atau malam hari. Kadang disertai dengan sariawan yang nggak kunjung sembuh atau rambut yang rontoknya sudah di luar batas wajar. Kalau keluhan ini sifatnya datang dan pergi terus berulang-ulang, ini kayaknya sinyal lampu kuning dari tubuh kamu. Tanda atau gejala awal gangguan autoimun disebabkan oleh beberapa faktor. Selain faktor genetik, faktor lingkungan turut menjadi pemicu signifikan. Adanya paparan sinar UV yang ekstrim, polusi udara yang kotor, sampai paparan bahan kimia dari skincare abal-abal, dan mikroplastik yang bikin imun kita nggak seimbang. Tahukah kamu, air dari botol plastik sekali minum yang terpapar panas itu bisa melepaskan jutaan partikel mikroplastik. Saat air terminum, partikel ini bertindak seperti pecahan kaca mikroskopik yang menggores dinding usus, sehingga menyebabkan usus bocor atau leaky gut dan membajari tubuh dengan zat kimia pengacau hormon. Namun, faktor yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah gaya hidup, seperti kebiasaan merokok, banyak konsumsi makanan ultraproses, sering begadang, jarang berolahraga, serta stres berkepanjangan, berkontribusi besar terhadap ketidakseimbangan sistem imun di tubuh kita. Kalau di chapter 1, kita bahas soal sistem imun itu adalah pasukan tentara, kamu harus tahu kalau markas pusat pasukan ini sebenarnya bukan di jantung atau di otak, tapi di pencernaan. Karena nyatanya sekitar 70% sistem imun kita nongkrongnya di usus. Usus itu pos penjagaan paling depan, yang nentuin mana zat yang boleh masuk aliran darah, mana yang harus dibuang. Sobat Kata Dokter, coba deh bayangin usus kita itu ibarat sebuah taman kerajaan di dalam tubuh kita yang luas dan indah. Di taman ini ada bunga-bunga cantik, yaitu si bakteri baik yang tugasnya menjaga tanah tetap subur. Dan ada benteng pembatas atau dinding usus yang sangat rapat untuk menjaga agar hama nggak masuk ke area dalam rumah kita. Nah, sistem imun kita itu ibarat pasukan tentara yang patroli di sekitar taman tersebut. Selama bunga-bunganya tumbuh dengan subur, pagarnya kokoh, tentara ini bakal tenang-tenang saja sambil ngopi. Masalahnya, gaya hidup anak muda sekarang hobi banget masih makan usus kita pakai makanan instan, kurang serat, sering bergadang, dan sampai stres berkepanjangan. Hal ini ibarat kita masukin polusi dan racun ke taman bunga, sehingga banyak bunga yang mati dan pagar perlindungannya mulai keropos atau bolong-bolong. Semua sampah ini bikin sistem imun kita merasa dalam status siaga 1 terus-menerus, sampai akhirnya mereka kelelahan dan rusak lalu mulai menyerang jaringan tubuh kita sendiri. Kondisi pagar yang bolong ini disebut leaky gut atau usus bocor. Bocor, 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 bocor. Begitu pagar taman kita rusak, racun, bakteri, atau sisa makanan yang harusnya dibuang malah rembes masuk ke dalam aliran darah kita. Si tentara atau sistem imun yang tadinya tenang-tenang mendadak panik lihat taman yang berantakan dan banyak penyusup. Karena terlalu panik, si tentara ini akhirnya malah nembakin apa aja yang dia lihat. Bahkan sampai ngerusak taman bunga cantik yang masih sehat. Jadi kunci biar imun kamu nggak ngamuk itu sebenarnya simple. Rawat taman bungamu. Happy gut, happy immune system. Autoimun bisa sembuh nggak sih dok? Sobat Kata Dokter, sebagian besar kondisi autoimun bersifat kronis. Artinya tidak bisa sembuh total. Tapi kita bisa bikin sistem imun tidur siang atau istilah medisnya remisi. Gampang kok, cuma ada 5 caranya. Pertama, nutrisi untuk kesehatan usus.
Kalau selama ini kamu sering memberi ususmu dengan makanan sampah, sekarang saatnya hindari makanan ultraproses yang penuh pengawet dan ganti dengan makanan asli yang kaya akan nutrisi penting, antioksidan, dan serat. Kedua, olahraga untuk pemulihan. Pilih olahraga seperti jalan cepat, renang, atau yoga. Namaste. Ketiga, tidur yang optimal. Tidur merupakan waktu di mana tubuh kita dan sistem imun kita mengalami pemulihan. Pastikan kamu menjalankan waktu tidur yang konsisten, 7-9 jam setiap hari di jam yang sama. Ingat, minimal 1 jam sebelum tidur, no gadget ya. Keempat, pengendalian stres. Stres yang berlebihan dan tidak terkelola baik membuat tubuh dan sistem imunmu selalu dalam keadaan perang. So, pastikan stresmu terkendali baik, lakukan latihan nafas 4-7-8 saat sedang stres akut. Terakhir adalah eliminasi toksin lingkungan. Di Jakarta kita memang dikepung polusi, tapi kita bisa kontrol lingkungan terdekat kita dengan mengurangi paparan polusi asap kendaraan bermotor yang bisa merusak epitel saluran nafas. Tanam tanaman anti polusi di dalam rumahmu, seperti lidah mertua, pis lili, atau sirih gading. Dan pastikan sirkulasi udara di kamarmu bagus ya. Kombinasi antara nutrisi yang benar, olahraga yang terukur, tidur yang optimal, pengendalian stres, dan lingkungan yang suportif membuat kamu tetap bisa beraktivitas secara produktif. Dengan pengobatan yang baik, kondisi autoimun dapat masuk ke masa remisi, di mana autoimunnya tertidur. Kondisi ini tidak menimbulkan gejala dan tidak menimbulkan permasalahan, sehingga penyintas autoimun dapat beraktivitas tanpa keluhan yang berarti.